Nah, ketika seseorang melakukan survei yang hanya memunculkan angka-angka, tetapi tidak menyampaikan persoalan-persoalan yang ada, ini kan sebenarnya percuma juga sebenarnya melakukan survei. Dan bisa jadi, ya kan sudah menjadi kebiasaan copy paste. PD kita kan lebih banyak larinya untuk bikin beton, paving block, daripada untuk menunjang itu. Mengapa ya? Karena memang situasi dan kondisi jalan kita di Banten ini masih belum begitu bagus. Ini kan baru mulai agak masif dibangun ketika tahun 2017, 2018 sampai sekarang. Sebelumnya kan tahu sendiri kan. Kalau buruh tani itu kan masuknya kan bukan bekerja, karena kan kerjanya nggak nyampe 5 jam dalam sehari. Ya kalau itu kemudian sama BPS dianggap sebagai orang bekerja terus dibandingkan penghasilannya kan, kalau kata anak-anak sekarang kan ngadi-ngadi aja itu kan ya. Ngadi-ngadi aja. Tapi ya karena emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS Banpos, jumpa lagi dengan saya Panji Bahari dalam bincang-bincang dengan anggota DPRD Provinsi Banten. Saat ini di hadapan saya ada salah seorang sosok yang lumayan terkenal, sudah banyak ada di media namanya, baik itu dengan pernyataan-pernyataan kritisnya maupun arahan-arahannya, dan fotonya juga sudah bertebaran di mana-mana, dan saya yakin CS Banpos ini udah banyak yang kenal juga. Nah, saat ini di hadapan saya ada Bapak Haji M. Nawa Said Dimyati atau biasa dipanggil Cak Nawa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Panji. Oke. Sedikit mengganggu ya Pak ya, mohon maaf mengganggu sedikit waktunya. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait bagaimana kerja-kerja anggota DPRD Provinsi Banten gitu kan, khususnya juga terkait masalah ekonomi gitu kan, masalah ekonomi, bagaimana program-program aspirasi yang diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Banten. Tapi sebelum ke sana, sebenarnya saya juga agak sedikit penasaran sih Pak. Apa sih alasannya Bapak untuk terjun di dunia politik gitu kan ya? Karena saat ini kan sebenarnya banyak orang yang sebenarnya merasa menjauh-jauh deh dengan politik gitu, karena alasan Bapak untuk memilih jalur politik seperti apa Pak? Makasih Mas Panji. Politik itu kan berkaitan dengan pembuatan kebijakan, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Nah, kebijakan di situ adalah kebijakan pembangunan. Kalau kita ada di dalam kelompok pengambil kebijakan, automatically kita punya peluang untuk membantu mendorong program-program pembangunan di wilayah minimal di mana kami tinggal, atau di wilayah di mana kami dilahirkan sebagai calon atau sebagai anggota DPRD provinsi ataupun juga di tingkatan yang lain. Artinya apa? Artinya politik itu sebenarnya adalah jalan dakwah untuk merubah situasi dan kondisi yang belum baik menjadi situasi dan kondisi yang jauh lebih baik, dengan mendorong berbagai macam program-program pembangunan untuk menjawab problema-problema yang berkembang di tengah masyarakat. Itulah alasan saya kenapa saya memilih jalur politik. Selama ini Pak, sejarahnya mungkin kami juga isi gitu. Itu emang sudah tertarik itu sejak kuliah atau setelah lulus atau bagaimana Pak untuk ini? Jadi sejak kecil saya itu memang sudah dididik terkait dengan kepemimpinan ya, leadership oleh almarhum ayah saya. Suka disuruh duduk ketika ada tamu-tamu almarhum Bapak. Di situ kan banyak problem yang kemudian muncul solver. Kemudian saya juga sering diwajibkan, kalau zaman dulu itu ada berita, itu jam 9 malam namanya Dunia Dalam Berita TVRI. Itu wajib nonton itu putra-putranya. Oh gitu? Ya. Saya malah alarm tidur. Alarm tidur ya. Nah dari situlah kemudian mungkin
menjadi salah satu pemicu kami di masa kecil untuk aktif dalam berorganisasi, baik itu organisasi di sekolah maupun juga organisasi di kampung. Ya, sampailah kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh politik yang tinggal di wilayah kami pada saat itu. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir bahwa politik itu sebenarnya adalah jalan untuk merubah situasi dan kondisi yang belum baik menjadi situasi dan kondisi yang jauh lebih baik. Atau dalam bahasa agamanya itu, politik itu sebenarnya jalan dakwah. Man ra'a minkum mungkaron fayughayyiruhu biyadihi. Ketika kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Tangan di situ kekuasaan. Nah, kemungkaran itu kan macam-macam. Penyebab kemungkaran itu kan kemiskinan dan kebodohan, ya kan? Nah, kalau kita bisa mengurai dua hal ini, sehingga mereka bisa lebih cerdas, lebih makmur, saya yakin kemungkarannya juga akan hilang. Jadi sebenarnya sejalan dengan perintah agama untuk melakukan dakwah, yaitu merubah wilayah agar wilayah tersebut, kalau bahasa agamanya itu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Begitu Mas Panji. Oke. Wah, ini menarik sekali. Jadi emang jalan dakwah Pak ya. Jadi tugas profetik juga sebenarnya ya, Nabi itu ya. Harus harus dipahamin dan diarahkan ke sana. Jadi kerja juga dengan ibadah gitu ya. Nah, Pak, tadi menarik sekali terkait kemiskinan ya. Itu emang lagi jadi isu bersama, sebenarnya udah isu lama ya. Terlepas dari sekarang muncul istilah kemiskinan ekstrim dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau bicara masalah kemiskinan saat ini, kalau di konstituen Bapak sendiri untuk soal isu kemiskinan, isu ekonomi misalkan gitu, itu banyak yang munculnya itu terkait apa Pak biasanya? Jadi kalau kemiskinan di Banten ini sebenarnya relatif rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain. Cuma memang angka penganggurannya yang tinggi. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun, angka pengangguran ini juga mengalami penurunan. Kadang-kadang kami bertanya, mengapa angka penganggurannya tinggi, tetapi angka kemiskinannya rendah? Ini kan pasti ada sesuatu yang perlu dicari tahu. Nah, ternyata jawabannya yang pertama, yang disebut nganggur itu adalah orang yang bekerja kurang dari 5 jam dalam sehari. Jadi kalau ada orang kerja 1 jam seperti kalian ini di dunia jurnalistik ya, ini pasti masuk kategorinya pengangguran, ya kan? Terus kawan-kawan yang bikin konten-konten kreatif dan lain sebagainya, itu pasti masuk dalam kategori pengangguran, padahal pendapatannya besar. Kawan-kawan yang misalkan menggeluti ya, dagang atau apa yang kerjanya juga tidak sampai 5 jam, ini kan juga masuk dalam kategori pengangguran. Nah, ini menurut saya ya, kenapa angka kemiskinan di Banten itu rendah, sedangkan angka pengangguran di Banten itu tinggi, dikarenakan memang potret BPS ya dalam melihat seseorang itu bekerja atau tidak bekerja itu hanya berdasarkan ukuran jam kerja, bukan status seseorang punya pekerjaan dan pendapatan atau tidak. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kan ini cara penarikan sampel atau cara indikator yang mungkin berbeda gitu ya untuk ininya. Ya enggak juga. Kalau menurut saya memang ukuran BPS-nya untuk melihat orang bekerja itu, yang disebut orang bekerja adalah yang 5 jam kerja sehari. Kalau di bawah itu tidak masuk kategori orang bekerja. Kalau pengangguran ya belum tentu tidak berpenghasilan kan? Iya. Tapi kalau orang tidak bekerja pasti tidak akan ada penghasilan. Nah, ini yang harusnya ya bisa diurai oleh BPS, karena kan dua-duanya data dari BPS. Ya nggak tahu lah saya lah. Tetapi yang jelas
ketika kita lihat data BPS itu pun sebenarnya juga ada kemajuan meskipun belum mengembirakan. Dari tahun ke tahun angka pengangguran kita ini juga mengalami penurunan. mulai mengalami penurunan. Meskipun 0, sekian ya, tetapi ada progresnya. Ya, apalagi kan cukup menarik juga kalau melihat tadi data BPS itu ternyata SMK yang menjadi penyumbang penganggurannya. Nah ini itu bagaimana Pak kalau melihat dari yang kalau yang dilihat begitu kan berarti yang diukur pengangguran adalah orang yang diserap oleh perusahaan atau tidak. SMK ini kan biasanya orang berpikir kan diserap atau tidak oleh dunia usaha yang ada di situ. Tapi kan juga nggak sedikit anak-anak yang lulus SMK juga punya penghasilan dari kegiatan-kegiatan kerja yang di bawah 5 jam per hari. Dan mereka lebih kreatif ternyata lebih kreatif, apalagi Gen Z itu ya Pak ya. Nah ini jadi menarik juga Pak. Kemarin kan saya habis diskusi dengan kepala sekolah SMK di Tangerang Raya kebetulan waktu itu. Nah dalam konteks diskusi itu ada salah satu keluhan dari SMK penerbangan bahwa kita punya bandara tapi ternyata itu tidak terserap gitu ke jadi ada lowongan kerja tapi tidak diarahkan ke SMK itu, malah diarahkannya ke SMK yang ada di Jawa Tengah. Nah ini kan sebenarnya gitu. Berpulang kepada kepala daerahnya. Kepala daerah kita mungkin tidak menangkap itu. Dan ketika informasi ini kita dapat, nanti kita akan teruskan kepada kepala daerah. Supaya apa? Supaya ada kerjasama antara dunia pendidikan kita di Banten, terutama SMK ya, dengan perusahaan swasta nasional yang ada di wilayah, terutama yang menyerap tenaga kerja ya, seperti kayak bandara ya. Apa namanya itu kalau di bandara itu? Apa itu? Ada urusannya itu ya, dengan pokoknya kaitannya itu kan banyak itu. Ya. Ada yang urusan catering, ada yang urusan penyedia itu ya, dan sebagainya. Angkasa Pura ya. Tiketing juga ada gitu. Nah ini kan ya makanya jadi menarik. Emang sih kita data BPS ini kan indikatornya strict ya. Mungkin harus diinin lagi fakta yang didapat Pak. Fakta yang didapat di konstituen Bapak terutama di Tangerang gitu ya. Misalkan di kabupaten atau di mana gitu. Itu sebenarnya soal kemiskinan dan pengangguran ini apa sih masalahnya gitu Pak? Pengangguran dan kemiskinan itu kan persoalan utamanya ya data BPS. Karena BPS hanya memberikan data tapi tidak memberikan kejelasan yang lebih rigid untuk bisa kita pelajarin secara keseluruhan. Seperti contoh ketika kita diskusi kenapa angka pengangguran tinggi, angka kemiskinan rendah. Harusnya kalau lebih banyak yang nganggur, yang miskin lebih banyak dong. Itu kan logika berpikir begitu. BPS juga nggak bisa jawab. Nah, ketika seseorang melakukan survei yang hanya memunculkan angka-angka, tetapi tidak menyampaikan persoalan-persoalan yang ada, ini kan sebenarnya percuma juga melakukan survei. Dan bisa jadi, ya kan sudah menjadi kebiasaan copy paste. Itu yang saya takutin, copy paste. Jangan-jangan kalau dilakukan survei yang sungguhan, angka penganggurannya tidak sebesar itu. Lebih rendah. Atau malah jauh lebih besar daripada itu kan gitu. Begitu juga dengan angka kemiskinan, jangan-jangan lebih rendah atau mungkin jangan-jangan lebih tinggi. Takutnya copy paste aja. Siap. Nah ini kita melihat sekarang ini ya yang sedang diramainya itu kalau soal ekonomi akhirnya soal inflasi lagi Pak. Nah, kalau dari yang segi program-program dari pemerintah Provinsi Banten terkait inflasi itu kan bagaimana agar harga tidak terlalu naik dan sebagainya itu bagaimana Pak dari pandangan Jadi inflasi ini kan lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan dasar masyarakat, terutama 9 bahan pokok ya. Nah ketika kita melihat ada harga beras kemarin tinggi ya, maka yang kita lakukan adalah operasi pasar. Pasar bikin pasar murah ya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat data, angka inflasi di Provinsi Banten sangat terkendali. Ya, sangat terkendali. Ini kan artinya jajaran OPD yang menanganin terkait dengan ekonomi kan bekerja dengan maksimal. Yang kebetulan saya mitranya kan gitu. Jadi emang secara
solusi itu sudah tepat sasaran ya Pak ya untuk saat ini untuk ya meskipun belum bisa maksimal. maksimal. Belum bisa maksimal karena APBD kita kan lebih banyak larinya untuk bikin beton, paving block daripada untuk menunjang itu. Mengapa ya? Karena memang situasi dan kondisi jalan kita di Banten ini masih belum begitu bagus. Ini kan baru mulai agak masif dibangun ketika tahun 2017, 2018 sampai sekarang. Sebelumnya kan tahu sendiri kamu. Ya. Lumayan Pak, Ya. ketahuan ininya. Betul. Oke. Tadi itu saya sempat diskusi juga, sempat membaca data BPS juga. Walaupun ya kita sekali lagi ya tidak berarti BPS tidak boleh dikritisi ya Pak ya. Tapi cuman data BPS itu menunjukkan ada perbedaan pendapatan juga nih Pak antara laki-laki dan perempuan. Itu di situ. Saya agak bingung ukurnya dari mana itu BPS. Nah, oke. Kalau yang diukur itu adalah karyawan-karyawan perusahaan, nggak ada itu perbedaan laki dan perempuan terkait dengan upah. Mungkin yang dipotret oleh BPS adalah ibu-ibu yang membantu suaminya untuk menambah pendapatan. Yang kadang-kadang ada home industry di sekitarnya dia ikut melakukan pekerjaan itu dan sebagainya. Mungkin kalau dilihat dari situ, ya memang pasti nyomplang, ya kan? Yang ini kan pelaku UMKM. Sedangkan siapa? Industri gitu ya. Yang laki-laki kan bekerja di dunia industri yang sudah sangat jelas kan terkait dengan peraturan, terkait dengan upah dan sebagainya. Sedangkan yang ini karena UMKM ya jauh lebih rendah ininya. Ya. Tapi kan misalkan kayak ekonomi tani nih, kalau laki-laki memegang uang berapa gitu kan, sedangkan kalau yang tani wanita mungkin ada perbedaan penghargaan juga, perbedaan upah itu ditemukan nggak Pak sebenarnya untuk ini? Kalau buruh tani itu kan masuknya kan bukan pekerja, karena kan kerjanya nggak nyampe 5 jam dalam sehari. Ya kalau itu kemudian nama BPS dianggap sebagai orang bekerja terus dibandingkan penghasilannya kan. Kalau kata anak-anak sekarang kan ngadi-ngadi aja itu kan ya. Ngadi-ngadi aja. Tapi ya karena emang ya saya berdasarkan data ya kami coba mengklarifikasi juga soal itu. Nah yang selanjutnya ini kan kita kalau ngomongin ekonomi nggak jauh sekarang itu ekonomi kreatif, wirausaha gitu kan yang selalu digembar-gemborkan saat ini. Termasuk tadi Bapak juga sempat ngomongin juga terkait ekonomi kreatif. Nah kalau Bapak sendiri dalam konteks saat ini ya, ekonomi kreatif dan wirausaha di Provinsi Banten sendiri itu bagaimana perkembangannya? Nah, ini yang tidak bisa terdeteksi oleh pemerintah provinsi. Karena kan mereka lebih banyak menggunakan digital ya, teknologi digital. Dan sebenarnya luar biasa ya. Tinggal sebenarnya bagaimana pemerintah bisa memotret pelaku-pelaku itu. Baik yang membuat produknya maupun juga salesnya yang lihat melalui media kan lebih banyak terkenal kan salesnya atau calonya yang lewat media kan ya. Ini diberikan insentif dan pengarahan oleh pemerintah provinsi. Ini yang paling penting menurut saya yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten sehingga apa teman-teman yang bergelut di dunia industri kreatif ini bisa tercatat dan terbaca sebagai orang-orang yang bekerja ya menurut BPS karena 5 jam perharinya lebih. Tapi kayaknya lebih dari 5 jam itu mereka. Kadang-kadang, tapi kan istirahatnya lama. Iya kan? Istirahatnya lama. Kerja 1 hari full, 2 hari full, tapi kemudian seminggu 2 mingguan nggak kerja. Oh iya. Iya kan Bos? Itu yang menjadi ininya ya. Tapi kalau soal wirausaha sendiri Pak, geliat wirausaha di Provinsi Banten ini cukup bagus loh, UMKM di kita cukup bagus. Saya dalam berbagai macam kunjungan suka dapat oleh-oleh dari produk UMKM lokal. Dan biasanya ya saya tanya harganya berapa gitu kan, kemudian kita ganti. Katanya gak dapat oleh-oleh dari teman-teman yang bergelut di situ. Jadi emang sekarang udah lumayan untuk ininya. Jadi sudah menyerap tenaga kerja juga. Iya, apalagi mau pemilu gini kan. Jadi industri cetakan kan sangat luar biasa itu kan ya.
Saya sampai mikir apa? Oh iya, industri percetakan. Oke Pak. Nah, kalau ngelihat sekarang generasi mudanya Pak, ini saya sebenarnya agak-agak ini juga ya, generasi muda, Gen Z, milenial, Gen Z lah terutama. Mereka itu dihadapkan dengan kondisi yang berbeda dengan di milenial atau baby boomer ya. Jadi mereka sudah berhadapan dengan mesin yang sudah berkembang dan sebagainya. Nah, sebenarnya tantangan terbesar terkait generasi Z kalau di Provinsi Banten sendiri dalam hal ekonomi, pendapatan dan sebagainya itu bagaimana Pak? Jadi anak-anak generasi Z ini sebenarnya lebih mandiri dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Ya, ya. Salah satu contoh itu anak saya. Anak saya itu kelas 1 SMP. Dia bisa bikin makanan yang dijual kepada kawan-kawannya. Jadi kawan-kawannya pesen gitu kan, dia yang bikin. Dan ternyata bukan hanya anak saya aja, yang lain itu juga lakukan yang sama. Ini kan padahal anak usia 12 tahunan kan, kelas 1 SMP. Nah, yang agak besar-besar juga hampir semuanya bisa melakukan itu. Kita punya harapan besar dengan generasi Z ini. Hanya saja agar mereka tidak tercerabut dari akar budaya. Akar budaya inilah yang menjadi tugas utama kita. Kalau yang lain-lain mereka lebih jago dari kita. Asli lebih jago untuk ini ya. Ya mereka bisa mempelajari sesuatu hanya dengan melihat video di YouTube dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk saat ini memang program-program dari Provinsi Banten untuk mengarahkan kepada generasi Z atau belum ada secara khusus ya. Kemarin saya minta untuk dialokasikan untuk mencetak entertainer muda ini juga ternyata nggak ada duitnya. Kita belum punya uang yang cukup untuk lakukan itu. Karena masih tersedot untuk bangunan fisik untuk saat ini ya. Ya itu kan akan menjadi penunjang ekonomi juga ya untuk ininya. Oke, terima kasih Pak. Nah ini terakhir nih Pak, ini closing statement untuk pemirsa Banpos Channel ini ya, apa untuk pemirsa Banpos Channel closing statement dari diskusi kali ini? Bisa ke Nancy. Ya. Ya, kami berharap agar seluruh warga Banten bahagia. Nah, untuk bisa bahagia itu, maka kita semua punya tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap baik itu proses perencanaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan di Provinsi Banten. Baik itu yang bersumber dari APBD Provinsi, bersumber dari APBD Kabupaten dan Kota, maupun juga yang bersumber dari APBN. Saya yakin kalau masyarakat Banten lebih melek terkait dengan politik, maka akan semakin tahu akan hak-haknya dan juga semakin tahu akan kewajiban-kewajibannya. Sehingga apa? Bahagia, saya yakin bisa segera diwujudkan. Terima kasih. Ya, CS Banpos tadi sudah mendengarkan diskusi-diskusi yang cukup menarik dengan anggota legislatif, Wakil Ketua DPRD tepatnya itu Pak Nawa. Wah, ternyata emang cukup cukup lumayan berat juga ya jadi anggota legislatif itu, dan juga ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam program pembangunan di Provinsi Banten, di mana anggota legislatif ternyata harus terus mengawalnya dengan 3 fungsinya yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Nawa juga. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi kali ini akan memberikan manfaat yang cukup baik untuk bagi para pemirsa Banpos Podcast ini dan juga CS Banpos tentunya ya. Nah, kali ini saya sudahi saja diskusi hari ini. Jangan lupa CS Banpos untuk like, komen, share, dan subscribe channel Banpos Channel ini, karena banyak sekali informasi-informasi menarik lainnya yang sayang banget kalau ketinggalan. Saya Panji pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.